Pak Anies, ini kalau kita lihat angkanya kan semakin mengkhawatirkan Pak ya. Kemarin saja ada angka 9.000 Pak, meskipun sekarang sudah berkurang jadi 8 ribuan, tapi masih cukup tinggi untuk DKI Jakarta. Kita ingin tahu Pak, sebetulnya sebarannya seperti apa? Berapa banyak yang kena anak-anak, berapa banyak yang kena dewasa, kemudian usia manula Pak Anies? Ya, betul. Jadi memang ini semua harus jadi perhatian kita amat serius karena jumlah kasusnya meningkat amat tinggi. Nanti sesudah kita punya waktu yang longgar untuk sesudah adzan maghrib, mungkin saya akan tunjukkan grafiknya pertambahan pasien yang ada di Jakarta. Tapi hari ini saja ketika kita melihat tentang penambahan kasus, itu saya berikan ilustrasi bahwa balita itu ada 3,5% adalah anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian usia 6 sampai 18 tahun itu ada 10,7%. Kemudian lansia itu 7,9%. Artinya kita berhadapan memang dengan varian baru di Jakarta ini. Ada 12 varian alfa, kemudian 3 varian beta, dan ada 113 varian delta. Jadi kita melihat dari 128 yang ditemukan hari ini itu varian-varian alfa, beta maupun delta itu cukup menonjol. Artinya bahwa lonjakan yang sekarang terjadi di Jakarta berbeda kondisinya dengan di bulan Desember, Januari yang lalu. Saat ini kita berhadapan dengan varian yang baru. Karena itulah mengapa kita harus ekstra hati-hati. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kami di pemerintahan akan membantu mengantisipasinya. Tugas kami menyiapkan untuk bisa menampung, merawat mereka yang kondisinya terpapar. Tapi di sisi lain, proses penularan ini harus bisa sama-sama kita hentikan atau kita kurangi. Karena itu kita sama-sama harus mengurangi aktivitas. Karena proses penularannya sangat mudah. Dan yang paling terlihat adalah di anak-anak. Tadi sore saya inspeksi ke rumah sakit, di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Di situ, di rumah sakit ini, rumah sakit kita di Jakarta, tenaga medis sudah luar biasa, seperti juga semua rumah sakit, barangkali di berbagai kota yang menghadapi situasi yang sama, amat tersedot. Dan kita menyaksikan anak-anak, saya tadi melihat pasien anak-anak, bayi, anak-anak di bawah 12 tahun, ini kasusnya semakin meningkat akhir-akhir ini trennya Pak Anies ya. Sebetulnya apa yang menjadi permasalahannya? Kenapa mereka banyak juga yang akhirnya terkena COVID-19? Nanti dijawab ya Pak Anies ya, usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin kembali ke Pak Anies. Pak Anies, ini kalau kita lihat tren kasus untuk anak-anak menjadi korban COVID-19 yang terinfeksi ini semakin meningkat Pak Anies dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Apakah ini juga tentunya menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta? Lantas apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana langkahnya Pak Anies? Ya, begini. Mengenai mengapa anak-anak lebih banyak dan lain-lain, tentu ahli kesehatan, dokter, apalagi dokter anak yang bisa lebih menjelaskan. Saya pada fase jumlahnya, bahwa kita menyaksikan sekarang ini lebih banyak anak-anak yang terpapar dibandingkan ketika gelombang pertama di bulan sampai dengan bulan Februari kemarin. Lalu minggu lalu saja pernah sampai 16%, 18% adalah anak-anak di bawah 18 tahun, termasuk balita. Tadi sore saya mampir ke rumah sakit, saya ketemu dengan kasus-kasus anak-anak yang sebagian dirawat bersama orang tuanya, bahkan ada bayi, tapi kalau bayi yang baru lahir memang karena ibunya positif COVID, sehingga mereka dalam pengawasan khusus lewat DICU. Jadi kami ingin menyampaikan kepada semua harus ekstra hati-hati. Dan kondisi keterpakaian tempat tidur di Jakarta ini sudah sangat tipis. Kalau boleh
Tisa, saya tunjukkan datanya. Ya, silakan nih. Pak. Kalau kita lihat nih, boleh ya saya lihat Silakan, Pak. datanya nih. Ini ada yang warna ini warna biru. Warna biru ini adalah jumlah pasien di rumah sakit. Jadi kalau dilihat nih, jumlah pasien kita ini adalah bulan Januari itu turun terus. Ini jumlah pasiennya nih, turun terus. Yang warna hitam ini adalah kapasitas rumah sakit. Jadi kapasitas rumah sakit di Jakarta, asalnya sedikit, kemudian kita naikkan terus rumah sakit kita kapasitasnya. Ini adalah jumlah tempat tidur khusus untuk COVID. Lalu jumlah tempat tidur untuk COVID itu sampai di angka sekitar 8 ribuan. Kasusnya turun terus, karena itu kita tenang nih. Sampai akhir Mei. Di akhir Mei kita menyaksikan lonjakan yang luar biasa. Waktu itu 2 minggu yang lalu lebih, kita apel di lapangan Blok S bersama Pangdam, Kapolda. Waktu itu saya sampaikan kepada semua, Jakarta berpotensi memasuki fase genting. Kita harus bersiap-siap. Kami mengumumkan kepada masyarakat sambil diri kami menyiapkan penambahan rumah sakit. Ini adalah garis hitam, ini adalah jumlah tempat tidur rumah sakit. Di DKI ditambahkan secara signifikan. Anda kalau lihat nih beloknya luar biasa. Ini tambahnya itu sampai vertikal. Dari sekitar 6 ribuan menjadi 10.000 kamar sekarang ini. Lompat, tapi bersamaan dengan naiknya kasus yang luar biasa cepat. Jika 2 minggu yang lalu tim kesehatan di DKI tidak menambah jumlah tempat tidur, maka Selasa kemarin DKI sudah kolaps. Karena jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit lebih banyak daripada kapasitas daya tampung di rumah sakit. Alhamdulillah kita terhindarkan dari kolaps. Tapi ini amat mepet angkanya, jaraknya. Sekarang itu 94%, ini selisihnya yang 6%. Artinya kalau lonjakan ini jalan terus, kita akan menghadapi situasi yang amat sulit. Nah, kita terus-menerus berusaha menambah tempat tidur. Tetapi pertambahan kasusnya, lihat perbedaannya. Di tahun lalu, kenaikannya itu landai, bertahap pelan. Tapi lihat di bulan Juni ini, dalam waktu 3 minggu, dia bisa lompat lebih tinggi daripada puncaknya di bulan Januari kemarin. Lompatan jumlah kasusnya luar biasa cepat. Sementara kalau kita lihat nih, bicara tentang masker, kira-kira April, Mei, Juni sama orang pakai masker. Kemudian lihat aktivitas, April, Mei, Juni sama aktivitas. Jadi faktor-faktor lain kurang lebih sama selama beberapa bulan ini. Lalu apa yang menjadi pembeda? Betul. Karena itulah kami memiliki hipotesis bahwa ini kita berhadapan dengan varian yang berbeda. Karena perilaku masyarakatnya relatif sama, kondisi masyarakat relatif sama, tetapi karena ada varian baru, terjadilah lonjakan yang eksponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua. Jadi pesan ini amat serius, bahwa yuk di rumah saja, lihat kejadian seperti ini. Dan kalau datang ke rumah sakit, tadi kita datang ke rumah sakit, menyaksikan di rumah sakit, betapa situasinya itu sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Jadi saya ingin sampaikan pesan kepada semua bahwa ini bukan film, ini nyata. Dan rumah sakit kita berhadapan dengan situasi yang berat tadi. Lobi sudah menjadi tempat perawatan, ruang IGD sudah berubah menjadi ICU, selasar rumah sakit sudah menjadi tempat perawatan. Artinya kita amat serius. Nah, walaupun kita berusaha setengah mati untuk menaikkan kapasitas, semuanya dikerjakan. Anda bisa lihat tadi mepetnya antara pertambahan kasus dengan pertambahan tempat tidur. Dan dari hari ke hari, jam ke jam, tim kita itu bekerja menambah itu. Ini seperti berpacu. Di sisi lain, di Jakarta ini testing kita ini luar biasa tinggi. Jadi di Jakarta, kemampuan kita melakukan testing itu amat tinggi. Bahkan kita ini sampai
kalau dilihat melakukan testing itu 13 kali standar minimal WHO. Tujuannya apa? Tujuannya menangkap kasus lebih cepat supaya bisa mengisolasi, supaya bisa mencegah penularan. Itu gambaran sedikit tentang betapa seriusnya masalah ini di lapangan. COVID begitu serius masalahnya di lapangan, pemerintah berusaha berpacu dengan waktu peningkatan jumlah kasus termasuk juga melakukan tes begitu. Tapi juga ternyata disebutkan tadi bahwa bedanya Januari dengan Juni ini karena adanya varian baru. Begitu ya Pak Anies ya. Lantas apakah kira-kira kita ini sudah masuki masa puncaknya atau ini belum puncak Pak Anies? Kita harus lebih bersiap lagi, masih ada warning yang harus diterima. Nanti dijawab ya Pak Anies ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.